Lima orang ini mengalami satu terobosan. Cinta Tuhan makanya terus berapi. Kalau bisa tiap hari, wih, baguslah daripada kayak bebek doang, betul? Nah saudara yang kasih Tuhan, kita memang orang biasa, tetapi di dalam Tuhan kita luar. Saya sekali lagi berikan mulai begitu. Nah berkenan dengan kita hari ini saudara, kita agak santai aja ya. Kita semua ingin mempunyai satu terobosan dalam kehidupan ini. Awal tahun 2022 mulai pesan firman Tuhan di YouTube channel. Saya nggak promosi, cuma kasih tahu. Ya, cuma kasih tahu. Cuma 5 menit, 5-6 menit ya. Baguslah daripada dengar isu-isu pandemi. Kalau belum waktunya mati mah nggak mati, betul? Kalau waktunya mati lagi ngorok bisa mati, betul ya? Jadi jangan suka marah-marah. Takutnya lagi marah-marah mati. Udah jelek tambah jelek. Nah saudara ya kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka satu kisah yang sangat menarik soal wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Mari kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat 29 sampai ayat 25 sampai dengan ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang kasih Tuhan, santai aja ya. Halo. Kita semua ingin mengalami satu terobosan. Terobosan itu misalnya ada pemulihan dalam keluarga, suami udah mulai berubah. Ya, kalau dulu suami panggil istri, halo sayang, honey. 25 tahun bukan sayang lagi, monyet, sini loh. Ya, kita semua ingin satu perubahan. Saudara yang belum punya rumah ingin punya rumah, yang sakit bisa sembuh. Wanita ini 12 tahun mengalami pendarahan.
Artinya sudah, kalau saya perhatikan, kata dokter berkata bahwa wanita ini sudah kena kanker rahim. Bisa. Dan wanita ini bukan orang biasa. Kenapa saudara? Karena dia bisa bertahan. Dia sudah pergi ke beberapa tabib sampai uangnya habis. Berarti wanita ini kaya. Tapi akhirnya no. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus, saudara, pada waktu dia bertemu dengan Yesus, keadaannya berubah. Akhirnya wanita ini sembuh. Dan saya percaya begini Bapak Ibu, hidup ini bukan sebuah takdir. Catat ya, hidup bukan sebuah takdir. Hidup bukan sebuah nasib. Hidup kita ini bukan sebuah suratan. Kalau saudara percaya dengan takdir, saudara percaya dengan nasib, saudara akan menjadi orang yang selalu pesimis. Dan orang yang selalu pesimis tidak akan mengalami perubahan. Setuju enggak? Halo? Ya, kerjanya hanya mengeluh tiap pagi susah, sore susah, malam susah, persis suara lokomotif yang ada di Solo. Susah. Tiap hari kita hanya menggerutu, tiap hari kita hanya mengeluh. Tapi saya mau kita menjadi orang yang optimis. Saya bukan orang hebat. Halo, amin. Background saya seorang OB. Tahu OB? Office boy, cleaning service, tukang ngepel gereja. Mau jadi pendeta, hepeng gak ada. Tahu gak hepeng? Duit. Saya orang Sukabumi, seorang asli Sunda ya. Wajah-wajah purba, keren kan? Pura-pura Batak, bagus daripada pura-pura baik. Betul gak? Halo? Betul gak? Nah saudara kasih Tuhan, saya ketemu istri, luar biasa. Bukan belum jadi pendeta, lagi ngepel. Duit nggak ada, apa boleh buat? Hanya Tuhan biar saya nggak jadi pendeta, saya mau kerja di gereja. Saya ngelamar di gereja. Saya ngelamar loh saudara. Kamu nggak malu Sur? Kamu kan jadi sekolah minggu nggak om? Serius nggak malu? Nih pegang. Kadang-kadang hidup ini kan melalui satu proses. Jangan mengeluh saudara. Jangan mengeluh. Kamu nggak malu siapa? Wah siapa aja. Nah ini saudara, saya ketemu istri pada waktu saya ngepel loh. Wih luar biasa, seorang hebat, kantong tebal, isinya kertas koran, betul nggak? Parfum wanginya karbon, betul nggak? Muka udah kayak nggak asli, udah nggak heran lagi kayak Dono, betul nggak? Halo, kayak artis warkop. Istri saya seorang mahasiswi Bina Nusantara. Wih, ayo dong, beri komplain begitu. Dan ternyata beliau adalah adik kandung pendeta Andreas Melchizedek, gempala gereja. Gila si Surya. Sekarang udah ganteng, cie lah. Dulu ngepas, dari jarak jauh jarak dekat sama aja ngepas, betul nggak? Amin. Dan sudah kasih Tuhan, tapi ya orang-orang di gereja mulutnya juga kayak bebek, betul ya? Ya sampai-sampai penemuan paduan suara saya aktif saudara ya. Saya dari gereja Betel Indonesia, Jemaat Petamburan, dan saya jadi OB di situ. Paduan suara Kidung Rohani. Wih teman-teman paduan suara, nama istri saya Nur Hayanite. Ketemu sama si Surya cocok. Siang ada si Surya, malam ada si Nur, betul nggak? Halo. Jadi keluarga saya tidak ada gelapan. Setuju nggak? Halo. Amin. Amin. Jadi hidup kita harus optimis. Kayak tadi tuh maju tak gentar, nyanyinya berapa yang saya salut dengan pemain musik. Itu kunci apa dia pakai ya? Ada tinggi, ada rendah, ada setengah. Tapi pemain musik jago ya. Saya salut ya. Ya tapi dia nggak stres, tahu udah dibawa dia stres juga ada ya. Ini pakai kunci apa nih? Kunci Inggris kagak kena, kunci pas apalagi betul ya. Tapi saya salut Pak. Dia udah mengalami terobosan, betul ya.
Bagus dia, bagus. Ngambilnya dari apa? Dia nggak tahu gitu ya. Tapi hebat semua. 45 baju tak kental, membela yang benar. Amin. Ini nggak diatur ya Bu Hana ya. Wih, Bu Hana apalagi saksiannya luar biasa. Kembali ke laptop. Amin. Mereka berkata, kamu ya Nur, kamu gak salah pilih si Akang. Si Koko kan banyak. Aduh, orang gereja ribet. Beda A sama O doang. Halo? Ribet. Nah saudara, saya mau begini saudara. Kita kan mau satu terobosan yang baru ya. Apalagi masa-masa pandemi. Saya lihat kenyataan ngeri. Ya bukan kalangan bawah, kalangan atas. Ngeri saudara. Sampai ada orang yang berutang 800 miliar. 800 miliar, nangis karena tagihan di Pemda nggak bisa bayar, uangnya dikopitkan, nangis saudara. Banyak kejadian demi kejadian. Makanya selama 2 tahun saya sebagai hamba Tuhan cuma dipercayakan untuk keliling bagiin sembako. Saya yang baru kenal Bapak Ibu sekarang ya, itu kurang lebih 900 paket sampai ke Semarang. Saya sama istri ya, orang-orang pada takut keluar, kita beda, maju tak gentar mau bilang yang benar. Sampai pulang malam dan itu semua. Begini Bapak Ibu ya, begini saudara. Jadi artinya begini, memang hidup ini seperti ini, jangan sesali. Karena pengkhotbah berkata gini, ada masanya, ada waktunya. Jadi inilah 2 sisi kehidupan. Ada saat kita senang, ada saat kita susah. Ada saat kita mati, ada saat kita hidup. Halo, betul nggak? Pada diem dong kalau bilang mati, betul nggak? Memang kita jujur, kita takut mati. Orang kaya takut mati, dia punya harta banyak, betul? Orang miskin takut mati karena utangnya. Halo, ya ketawa saya serius nih. Halo, nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi saya tahu itu ya. Jadi makanya kita harus menerima dengan hati yang lapang. Menghadapi situasi saat ini saudara, kan Jokowi bilang kita harus tenang ya, membuat imun kita tetap tenang aja. Ketika kita memiliki hati yang lapang, disitulah kita akan bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Bu Hana aja bilang supermarket pindah ke rumah dia, wudhu, itu ya, itu hebat. Artinya dia bangga buat Tuhan. Yang kan dia pikirkan Tuhan sediakan. Momen saudara, jangan kalau kau disakiti, dihajar, difitnah, jangan punya ide untuk balas dendam, jangan. Kadang-kadang orang berkata, dengar ya, tante dengar ya tante. Kalau gue kaya, gue balas utang. Kaya enggak, miskin iya. Betul enggak? Halo? Nah saudara, tapi ketika kita belajar mengampuni, berkat Tuhan bagaikan sebuah mata air yang tidak pernah kering. Berkat bukan so identik dengan materi, mohon maaf nih. Saya bukan belajar teologi yang kemakmuran. Kita udah sehat aja kita jalan kaki berkat gak? Berkat. Enak aja lu pendeta, gue pengen motor tahu. Halo, betul gak? Nah sudah kita bisa makan oncom aja berkat. Oncom enak, tahu beli dah 3.000 pakai cabai yang pedas daun kemangi. Tumis, apalagi kalau minyak babi. Betul nggak? Halo, nasinya baru matang, tempe goreng mantap Jo, lebih dari kaki babi. Bapak Ibu diberkati hari ini. Nah saudara, jadi ketika kita memiliki hati yang lapang, sudah kan lihat terobosan-terobosan yang baru. Lalu bagaimana kita menikmati terobosan? Kita lihat saudara, yang pertama saudara, milikilah perkataan iman. Perkataan iman saudara. Nah saudara, kasih Tuhan untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan, kesembuhan, pemulihan dan lain sebagainya saudara, dalam hidup kita perlu menata pikiran kita. Kenapa kita harus menata pikiran kita? Sebab dari pikiran kita akan mempengaruhi sikap hati, akan mempengaruhi di dalam segala kehidupan. Menata pikiran kita saudara, itu akan mempengaruhi sikap saudara, sikap hati.
Kalau pikiran kita negatif. Sebab Filipi pasal 4 ayat 8, semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu semua, saudara. Menatap pikiran kita, saudara. Saudara, ketika kita menatap pikiran kita, kita akan mengalami satu terobosan yang luar biasa. Bapak Ibu diberkati hari ini. Wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan, wih, ngeri. Mungkin keadaan satu, mohon maaf, udah bau amis sekali ya, karena dia udah gak punya apa-apa, udah gak ada kekuatan, kemampuan, tenaga. Tapi wanita ini mempunyai menatap pikiran, biar gua gak lihat wajah Yesus, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan pada hari ini, siapapun saudara, nah ketika kita menatap pikiran kita, perasaan, sikap, dan tingkah laku kita akan mempengaruhi. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Dokter berkata begini sama saya, sama mama saya, Ibu, Surya akan mengalami lumpuh total seumur hidup. Kenapa dokter berkata demikian? Karena kaki saya ada virus polio. Orang Sukabumi banyak yang kena polio, saudara. Satu keluarga 5 orang, dari anak pertama sampai terakhir. Orang kalau udah diponis polio, amsyong, itu seumur hidup. Saudara bayangkan tanda-tanda saya terserang polio itu udah ada, seringkali saya jatuh. Tapi jatuh yang terakhir itulah jatuh yang mematikan, lumpuh total. Kalau keadaan seperti itu, saudara mulai kecewa, mulai putus asa, ketika depan kiri kanan tidak ada jalan. Tapi mama saya orangnya hebat, saudara. Pada waktu dia lihat depan kiri kanan tidak ada jalan, di atas masih ada. Jangan kau kecewa. Satu kali ada seorang ibu, dia datang ke dokter pribadi. Dokternya kaget karena ibu ini sendiri tanpa anak. Ada apa ibu? Dokter, saya mau tanya, sebenarnya saya sakit apa? Dokter berkata, ibu sehat, ibu luar biasa. Dokter, Anda tidak perlu takut sama anak saya. Anda berkata saya sehat, saya sakit dok. Karena dokternya dipesan oleh anaknya, malu, dia tetangganya Pak Harto. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Sorry, saya minum dulu, kalian biar semangat. Wajah Dono baguslah daripada Tommy Soeharto, betul? Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kembali. Ibu ini berkata, dokter gak perlu takut, saya siap dok. Karena dipaksa oleh ibu, saya siap apapun bagaimanapun keadaan. Akhirnya dokter berkata, ibu positif kena kanker leher rahim stadium 1A. Pada waktu ibu ini mendengar berita tentang kanker, dia kecewa berat. Dia mulai putus asa dan dia pulang tanpa pamit. Sampai di rumah dia punya kamar yang bagus, catnya diubah menjadi hitam pekat. Dia mematikan lampu gelap. Dia nggak mau lihat lagi surya pagi, apalagi dengan surya lapari. Siapa saya, betul? Nah, saudara kasih tahu apa yang terjadi? Cuma sebulan ibu ini meninggal dunia. Tapi dia meninggal bukan karena kankernya, karena dalam ketakutan. Saudara yang kasih Tuhan, semua dari pikiran kita. Medan pertempuran yang terbesar dalam hidup manusia ada dalam pikiran. Nih, catat nih. Gula darah tinggi ada di pikiran. Kalau Bapak Ibu punya gula darah tinggi, mau turun tahap aman, betul nggak?
gula pasir. Halo, Bapak Ibu diberkati hari ini. Amin. Cuma sebulan karena ketakutan kembali. Ketika dokter berkata seumur hidup, mama saya percaya sama Tuhan. Tiap pagi, mama saya tukang urut, saudara. Tiap pagi dia ambil minyak, diolesi di kaki saya. Dan sembunyi terus kuasa Allah kalau landito. Amin. Saya juga. Saudara, setahun lewat, apakah saya ada perubahan? Tidak. Tapi lagu ini tetap berkumandang. 2 tahun lewat, apakah ada perubahan? Tidak. Tapi di tahun yang ketiga, bulan yang ke-10, itulah karya Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu dengar kesaksian, kita harus sabar. Waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Terus jangan sesali keadaannya. Terus untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Wih, suara pendeta kayak buru di Peso 5. Amin. Serak-serak basah. Amin. Dan tahun yang ketiga, bulan yang ke-10, itulah tahun kemenangan, di mana jari-jari saya mulai bergerak. Dan luar biasanya saudara, bukan hanya jari, tapi kaki bisa ditekuk. Dan mereka memberikan saya sepatu besi dari telapak kaki sampai ke paha, kayak robot cop. Dipaksa untuk beli jatuh, paksa beli jatuh, sampai akhirnya genap cuma 2 bulan sepatu besi. Sampai hari ini sepatu dilepas. Amin. Mulailah menatap pikiran kita, saudara. Menatap pikiran kita dengan hal-hal yang positif, sesuai dengan firman Tuhan. Tadi sudah saya katakan, saudara, hidup ini bukan sebuah takdir. Hidup ini bukan sebuah nasib, tapi hidup adalah sebuah perjuangan. Halo, makanya ada PDI Perjuangan. Partai baru PDI Immanuel. Bagus. Bapak Ibu diberkati hari ini. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua, bagaimana kita mengalami satu terobosan. Kita baca bersama-sama ayat yang kedua. Ayat yang kedua, 2, 3, 4. Oke, sorry ya. Ayat 25, 26. Kita baca sama-sama. 2, 3, 4. Semakin memburuk. Saudara, bahkan di dalam ayat 26, ayat 29, 28, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Sorry, saya matiin dulu ini ya. Oke. Perkataan iman. Jadi hati-hati melalui mulut kita. Hati-hati. Sebab apa yang keluar dari hati, keluar dari mulut itu berkuasa. Hati-hati. Jadi kalau saudara mau diberkati, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Dengar ya, yang suami istri, ya namanya rumah tangga kan pasti ada marah dikit-dikit deh ya. Cuma masukin sepatu aja bisa marah, saudara.
Jadi suami istri kalau lagi marah nih, halo, jangan sekali-sekali ucapkan cerai. Aku cerai lo, jangan. Setan untuk kita lo sudah. Setan untuk sekali kita berkata gitu akan terjadi. Betul nggak? Hati-hati berkata. Demikian juga kalau anak-anak kita. Jangan kutuki anak-anak kita. Goblok, bego, tolol lu. Anak siapa sih? Nah lu. Anak sendiri maknanya anak siapa sih lu? Nah lu kan anak dia, betul kan? Kalau kadang-kadang kan ibu-ibu rumah tangga susah, ya ribet banget, betul nggak? Udah anaknya di les fisika, matematika, dapatnya 0 juga. Sampai mamanya kalang kabut, goblok, bego, tolong, anak siapa sih lu? Nah lu, kalau anaknya pintar, mamanya goblok, betul nggak? Bukan anak mami, betul nggak? Halo, saudara, jangan hukum anak-anak kita dengan perkara. Apalagi sahabat dan hati-hati saudara, hati-hati. Tanya anak-anak saya, pernah nggak papi kamu jewer atau tabok pantatnya? Saya paling anti. Saya nggak mau tanya tuh istri. Saya nggak mau suka, karena anak saya adalah titipan tuh. Pak, gimana kalau dia bandel? Tergantung sih dari kepala rumah tangga. Kalau kepala rumah tangganya mabok, anaknya mabok, betul nggak? Halo, betul nggak? Betul nggak? Ini saudara, ya bager-bager wae kata orang Sunda, betul? Jadi dengan kata lain saudara, perkataan kita harus luar biasa. Kesaksian lagi, karena nggak apa-apa ya Bu Maria, katanya sampai jam 10. Istri saya divonis oleh dokter tinggal 25% untuk hidup. Saudara, awalnya cuma gunting kuku di kaki, kena kulitnya jantangan. Jantangannya baik, tapi bakteri tetanus sudah masuk. Selama 2 minggu dia udah ada tanda-tanda, ya, lidahnya gigit sendiri sampai habis. Aduh, saya nggak tega lihat. Kita beliin obat amotil. Aduh, nggak tega, nggak bisa makan. Diiringi dengan otot-otot, papi pegel nih, saya urut, nggak mempan juga. Cari tukang urut yang muda, yang tua, sama juga kagak mempan. Sampai akhirnya pas 2 minggu pulang itu yang terakhir, dia berkata jam 12 malam, papi, ada apa Min? Air liur saya udah nggak ada, mulutnya makin kecil, batu. Air liurnya udah gak ada. Jadi Bapak Ibu nih dengarnya ya, kalau pasangan kita tidurnya masih ngorok, dia ngiler, jangan dimarahin. Kalau orang ngorok kan macam-macam yang ngorok ya. Ada yang ngorok kayak nenek-nenek ada. Karena giginya opong semua. Ada orang ngorok kayak suling bambu. Giginya bolong 1. Kalau bolong 2, cup. Ya. Tapi Pak siapa yang di pojok? Pak Sianturi ngoroknya beda. Ini membuat istrinya kecut. Karena Pak Turi kalau ngorok bisa berseri. Mah bangun dong mah, masa gue menjadi janda? Saudara kasih Tuhan tapi dia berseri. Jadi ngorok dah tuh disinggung. Tapi sampai mana? Oh iya, akhirnya kita bawa ke rumah sakit Mayapada. 1 jam ketahuan, Pak, bahaya. Istri Bapak tetanus yang nomor 1. Wah, saya tanya ada kelas berapa? Kamar kelas 3, kagak ada. Kelas 2, apa lagi? Yang ada apa? Super pip. Waduh, daripada bini gua mati, betul nggak? Masukin aja super pip. Ya benar pikiran saya paling gua jual motor, betul nggak? Halo, pokoknya masukin aja. Ipar saya, Pak Des Melkisedek tanya dia. Sorry ya, ini bilang. So, kamu nggak tahu? Adik saya kena tetanus, ya si Koko. Saya kan bukan dokter.
Kalau kau mau tanya Matius, Markus, Lukas, ya saya tahu, betul kan? Oh iya, udah. Nah saudara, masuk ke ruang super VIP, memang Tuhan izinkan itu masuk. Tahu nggak saudara, ruangannya gelap gulita, nggak boleh ada cahaya. Itu rata-rata 1-2 hari orang mati. Kalau tetanus lebih dari HIV, lebih dari corona, betul nggak? Corona kan masih ada bertahan, gitu ya. Mulut saya kayak ikan kakap. Tapi bagus lah, betul nggak? Karena manusia diciptakan Tuhan sangat sempurna, ya. Kayak Ibu Hana Simorangkir. Ya, kalau Hana siapa nih? Hana Masa. Oke, saudara kasih tahu, nggak boleh ada cahaya sama sekali. Jadi orang jemaat mau datang dia nggak boleh masuk, cuma di depan aja dilihat, nggak boleh ada berisik. Sampai aja dokter berkata hari Minggu, Pak Pendeta dia memang tunggu saya, jadwal saya kan Minggu suka 7 ya, 8. Tapi hari itu saya cuma ambil 3. Pak Pendeta, istri Bapak tinggal 25%. Waduh, saya kaget sedih, betul nggak? Waduh, 25%, matilah dia, betul nggak? Kenapa dong? Karena dia nggak mau masuk ruang ICU. Cuma kekuatan dari Tuhan. Saya hanya peluk dokter karena masih family. Dok, biarlah iman istri saya berjalan. Tapi namanya suami juga cunut ya. Saya masuk ke ruangan gelap. Saya hanya peluk istri saya. Di benak pikiran saya selalu berdoa, saudara. Kemana-mana selalu berdoa. Mau makan berdoa, ke toilet masing-masing, betul. Saudara, saya peluk dia, saya berkata, Mam, hebat. Tapi saya nyanyi. Itu nyanyian saya pasti terkenal. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Di sepanjang hidup. Saya peluk istri saya loh Bapak Ibu. Saya peluk, ya. Tapi namanya saya suami kan gak tahan juga. Akhirnya saya nangis, tapi kan gelap, gak ada yang tahu. Masuk istri, tapi sayang. Air mata saya jatuh ke tangan dia. Itulah air mata pangeran. Oke. Dia tanya, Pin, lu nangis ya? Enak aja gua nangis, gua pendeta mana bisa nangis. Ini air apa dong? Dari kak beton kan itu dulu. Gila lu ya, masih gini aja masih bercanda. Nah sudah kasih Tuhan, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu terus ada Tuhan sepertimu Yesus, kau Bapakku yang setia. Dokter berkata 25%. Ya saya mohon maaf ya, saya kalau khotbah pasti ada nyanyi kayak film India. Ya, ternyata besan saya calon India juga. Ya, nih. Oke, saudara yang kasih Tuhan 12 hari. Dokter pagi itu dia berkata, Ibu, kita coba nyalakan lampu. Apakah ada rangsangan di otak Ibu? Nyalain lampu. Oh nggak ada dok. Kita buka jendela. Ya, horden Ibu dapat surya pagi. Dok, surya pagi, surya rapali dibuka. Apakah ada rangsangan? Tidak, Bu. Saudara, besok Ibu boleh pulang. Intinya begini, saudara. Ibu harus masuk ruang ICU. Istri saya berkata, dokter, aku masih bisa jalan. Baru masuk pagi dia pengen lengket, potong dikit, sedikit, kecil. Itu sebenarnya dia udah jalan, nyangkut, nggak bisa jalan, dipukul belakang, keluar lengket sedikit, sebenarnya udah nggak ada.
perkataan iman. Jadi hari ini kalau kau berkata ya sudahlah hidup gua begitu, ya udah jadilah begitu, betul nggak? Halo, ya udahlah nggak ada perubahan, jadilah nggak ada perubahan, kan? Tiada mustahil bagi dia, oh tiada mustahil bagi dia. Terus gagah perkasa, lanjut penasehat dia, tiada sesungguhnya tiada, amen, tiada mustahil bagi dia. Bu, kalau suami di PHK jangan marah-marah, nyanyi lagu ini sambil Rizka, tiada mustahil bagi dia. Kan pakai wanita pukul dulu, betul nggak? 2 bak habis licin, betul nggak? Daripada kita payah lupa, lu di PHK lagi, kalau gini gue nyesel kawin sama lu, bukan aja, betul nggak? Halo, yang saya kalau khotbah dengar kata yang saya paling suka, sebab saya pernah jadi jemaah. Kalau yang terakhir berarti khotbahnya akan selesai. Ya biasa kerja di jemaat kelamaan duduknya ulego ya. Tambah lama lagi mata kedip kayak jadi. Nah saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir bagian pertama. Halo, amin. Wanita ini memiliki terobosan sehingga dia diberkati kesembuhan. Tak kala Yesus masuk kota Yeriko itu dekat Laut Mati ya. Doa saya bukan ibu Ribka aja ke Israel, nanti Bapak Ibu pasti dah ke Israel. Halo, percaya, oh Yerusalem, terus kota mulia, terus hatiku rindu kesana. Kami jangan buru-buru mati, ya, saudara. Jadi kota Yeriko itu sekarang diberikan hak otonomi kepada Palestina, tapi memang ini terjadi di kota Yeriko. Tindakan iman. Kalau kita hanya mendengar, sudah akan bertindak. Iman pada hakikatnya mati kalau tidak ada tindakan. Jadi iman harus bekerja sama dengan tindakan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, artinya begini, saya punya prinsip gini, kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dananya, saudara lebih dari bunga dan burung. Saya kasih tahu, meskipun kita di PHK, saudara jangan malu. Kerja apa? Jadi kang parkir ke, jadi ojek jangan malu, gengsi jangan digedein. Tapi makan dibanyakin, betul nggak? Kalau gengsi digedein, hancur Mina. Mina di mana? Di Arab, belum pulang, betul nggak? Halo, betul nggak? Amin. Saya tidak akan mungkin kalau nggak saya jadi pendeta. Ya, kalau saya nggak pegang tongkat nenek sihir. Ya buat Tuhan. Saya tidak akan mungkin kalau saya nggak pegang jenazah. Karena selama 2 tahun saya bekerja di gereja. Dan 2 tahun kemudian Bapak Gembala Pendeta SJ Mesak almarhum, itu gembala saya ya di Petamburan. Nah saudara, beliau berkata, Sur, pekerjaan kamu bagus. Wih hebat, 2 tahun gereja bersih. Sekarang gereja butuh kamu bantu diakonia. Diakonia ini keren. Tugasnya di mana? Kalau ada jemaat yang meninggal umur 20 tahun, kamu siap apa? Siap mandi mereka. Saya kaget loh. Umur 20 tahun sudah mati orang mati. Saya kaget, dia kaget, sama-sama kah? Tapi saya dipeluk sama dia. Sur, kenapa orang mati perlu dimandikan? Sebab yang mati nggak bisa mandi. Juga sih ya. Tapi masalahnya kan saya berumur 20 tahun. Itu rata-rata yang mandi orang mati 60, 70, paling 50. Ini 20 tahun. Aduh, siap om. Saya pikir paling ngomong-ngomong biasa ya. Kan dia dipastori.
Jam 2 saya diketok. Sur, ketok pintu kamar. Ya Om, ada yang meninggal nih. Waduh. Pesantren enggak, kamu tadi aja ada mencium lihat. Waduh, bener ya Om. Jam 2 pagi lu sudah di Palmerah. Hebat. Yang meninggal itu engkongnya teman saya waktu di SMP. Kalau saya diam, saya malu. Udah, saya diajarin pertama kali tuh ngecim dia. Sur, ayo masuk. Ya, tante saya di mobil aja deh. Saya kan supir juga. Ayo, suruh Om kamu belajar. Aduh, serius kita. Ada udah bukain tuh dia punya baju. Aduh, saya bukain Saudara yang kasih Tuhan, saya buka dia punya baju, kancingnya Sur. Dia kan udah mati. Terus dia tak gunting aja tuh baju. Ya bener juga. Bener juga tante praktis, oke? Udah Sur, sekarang buka anak taruh di baskom. Dulu kan rumah dukapir gak pernah mandiin pihak gereja. Nah sudah kasih Tuhan, apa yang terjadi? Kita mandi gak pakai air, arak putih. Beli di Ramayana, cuma dilap. Oke, Sur, sekarang angkat dia punya kepala saya. Yang matinya mesem lagi. Udah deh, absen. Saya dari ngantuk sampai belum. Udah, saya akan bersyukur. Entah gimana lampunya turun. Tante, ada apa sih Sur? Tante, ini siapa? Tante jauh nggak? Nggak, udah pegang aja. Dasar Jim Hao orangnya iseng. Tante Hao, itu tangan dia lagi di atas dilepas. Dek. Kan kata sama kurs udah tua Jim 75. Tante ini tangan siapa? Tante lah Sur. Kok dingin tangan? Waktu saya buka mata, lampu nyala lagi. Aduh, tapi dari situ ya puji tuh. Keren sih. Mandiin orang mati baju tas dokter. Ya, di Pelni saya pernah mandiin palanya nggak ada. Nggak ada. Di RCM. Pembunuhan tak dikenal, kecelakaan datang RCM. Ya. Saya berkata, tante ini kan udah mandi, udah pakai jas, palanya nggak ada. Ya, gimana kalau saya kasih balon? Gila lu. Waduh. Kagak tak, kali aja kayak balon kan bukan balon gas. Kalau balon gas kan bergerak gitu ya. Oke, udah. Saya pernah saudara, saya dikerjain yang mati di rumah sakit Pelni jam 2 pagi. Saya kan mandiin nggak banyak orang. Biarkan aku sama jenazah. Amin. Tutup dari dalam. Semua kita mandiin nggak usah. Di dalam ada 2 pocong. Haleluya. Ini dia. Wah, itu badannya 2 kali badan Pak apa? Pak Sianturi. Wah, gemuk nih. Buka. Wah. Ya aku bersyukur saya angkat dia punya kepala. Entah gimana, itu jam 2:30, 3 pagi loh. Saya angkat kepala, saya bersihin mata saya karena dia punya kaki bergerak satu. Set. Ya. Antara 2 pilihan. Kabur, jangan. Kabur, jangan. Kabur, jangan. Kalau saya kabur, yang mati kaget gak? Ikut kabur gak dia? Udah, pelan-pelan ke pintu, ke jendela. Halo Bapak Ibu, siapa mau bantuin? Namanya keluarga, saya buka pintu. Dia nggak tahu lu kaki lu habis bergerak gitu ya. Terus tapi itu tenaga pulang di rumah sakit Pelni. Ada profesor di Pelni yang canggih banget. Profesor nggak tua, tadi dia mabok, tadi dia itu 3 pagi saya pulang. Dia tunduk sama saya loh. Dokter, selamat pagi. Gue dibilang dokter, lu nggak tahu tas dokter kabur baru celana dalam, betul nggak? Halo, Bapak Ibu diberkati hari ini. Halo, amin. Dan inilah awal mula saudara. Akhirnya tahun yang ketiga saya dapat beasiswa LPTPJ Lembaga Pendidikan Teologi Seminari Betel
Petamburan. Amin. Saudara, jadi pada hari siapapun saudara, kan kita rindu untuk membuka terobosan ya, melalui terobosan kita harus bertindak. Modal gak usah dipikirin. Ya kayak tadi Pak siapa? 300.000. Ya, tapi Tuhan kasih malaikat. Amin. Betul ya Bu, kayak bangsa Israel. Ya kadang-kadang mindset kita nggak ke arah situ, tapi Tuhan sediakan. Jadi saya berharap hari ini siapapun saudara, ayo kita semangat dalam hidup kita bersama dengan Tuhan ya. Jangan putus asa, hari esok Tuhan ada di sana. Betul? Saya bukan orang hebat, semua karena God bless you, Tuhan berkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang akan dia hadapi, tapi pada saat dia datang, pada saat dia terus mencari Tuhan, bahkan dalam segala sakitnya, dia mendesak terus Tuhan di keramaian untuk dia boleh menjamah jubah Yesus. Pada saat imannya ada, pada saat aku menjamah jubahnya, pasti aku akan sembuh. Saat ini juga Tuhan, dengan segala problem masalah hidup kami, kami mau Tuhan, kami boleh berkatakan iman, kami boleh Tuhan ada kuasa lewat perkataan kami, sehingga kami boleh berkata pasti ada Tuhan, pasti ada jalan keluar, pasti ada kesembuhan, pasti ada mujizat, tapi mujizat akan terjadi dalam kehidupan anak-anakmu Tuhan. Itulah Tuhan, Engkau berkuasa berdaulat. Pada saat kami angkat tangan, Tuhan turun tangan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami boleh berseru Tuhan, pada saat kiri kanan depan belakang tembok, pada saat kami menghadapi jalan buntu, kami boleh menengadah ke atas mencari pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, mengingatkan kami ya Bapa, bahwa masih ada Tuhan yang menolong kami. Terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia lebih lagi Bapa, bahkan di masa pandemi ini Tuhan, biarlah Pastor Surya, istri dan semua tim dari Bu Hana boleh mengalami terobosan demi terobosan, bahkan dalam pelayanan Kau bukakan selebar-lebarnya Bapa. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan mereka masih mau datang Tuhan ke tempat ini Bapa, untuk berbagi berkat, dari berkat rohani sampai pada berkat-berkat jasmani. Berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan atas kehidupan mereka semua. Dan jemaat di sini juga mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa semuanya kami boleh dikuatkan Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan semua ini di dalam tangan-Mu, dan Tuhan melihat dari surga, dan Tuhan turun tangan memberkati setiap kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Untuk menyerahkannya kepada Ibu Maria. Ibu, ini dah. Oke, Bu, ini ada Alkitab buat Ibu di dalam pelayanan. Buat jemaat yang belum, mungkin Ibu akan tahu, ini 5 berkat Alkitab ya. Di sini Bapak Pendeta Saudara
dia bawa ada 6 Alkitab saudara. Tapi ada tapinya. Kan ini yang datang banyak nih. Berhubung hanya 6, kami mohon untuk Bapak Ibu untuk jujur gitu ya. Karena kan 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi saudara jujur, yang memang betul-betul gak punya Alkitab, yang betul-betul memang Alkitabnya tuh udah rusak saudara, saya undang untuk maju ke depan. Tolong angkat tangan dan maju ke depan. Yang memang betul-betul membutuhkan Alkitab. Di sini ada 6 Alkitab. Boleh maju ke depan? Maju ke depan, baik. Pak Surya. Ini Pak Surya. Ibu. Ibu. Ada lagi yang membutuhkan Alkitab? Ada lagi yang membutuhkan Alkitab? Oke. Ini Bu masih. Ini masih ada 2 lagi. Ya. Bu. Ibu. Ada lagi yang membutuhkan? Ini masih ada 1 lagi ya. Silakan. Luar biasa ya hari ini saudara, diberkati kebenaran firman, diberkati firman Tuhan dan juga berkat rohani. Nah saya juga mau undang, ini ada saudara sepupu saya datang, yaitu luar biasa, namanya Caleb Napitupulu dan juga Regina. Tolong maju ke depan. Tolong maju ke depan, ini suami istri loh saudara. Saya mau sedikit bersaksi saudara, ayo. Saya mau sedikit bersaksi. Ini cantik dan juga ganteng dan hidupnya diberkati. Jadi saudara, ketika saya berhubungan dengan saudara, saya bersaudara sama Caleb, tapi ya saya bersaudara juga sama Regina ya. Jadi ini anak saya anaknya. Jadi gini, paman. Jadi bapak saya tuh pamannya Caleb. Paman kandung, ya. Kenapa? Jadi bapak saya punya adik, ibunya Caleb. Ya, jadi bapak saya ini pamannya Caleb, sepupu. Ketika saya telepon bicara sama saudara saya melalui WA, nggak kebetulan ya saudara ya. Saudara yang hadir malam hari ini disayang Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk memberkati Bapak Ibu. Nah ini Tuhan pakai saudara saya untuk memberkati Bapak Ibu sembako. Jadi saya mohon doakan saudara saya ini, Caleb dan Regina, ini Caleb Napitupulu keluarga, saudara doakan. Apa yang sudah mereka tabur, mereka berikan, saudara doakan. Tapi tolong nanti teratur ya di bawah, ya saudaraku gitu. Jadi nanti ada juga dapat hot band gitu ya, itu semua dari Tuhan. Tuhan tuh baik banget. Tuhan sayang sama Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi mohon doakan dan juga doakan kami juga bisa terus melayani. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sekali